Inzaghi menyayangkan kondisi Romelu Lukaku. Sejak kembali dari Chelsea pada musim panas lalu, Lukaku baru tampil 7 kali bersama Nerazzurri. Ia baru mencetak 2 gol, masing-masing 1 gol di Serie A dan Liga Champions. Sejauh ini, Lukaku sudah melewatkan 17 pertandingan Inter di semua kompetisi. Absennya Lukaku dirasa Inzaghi sangat berpengaruh. Dia yakin raihan poin Inter di Liga Italia akan lebih banyak andai Lukaku tidak sering absen. Jelas, Romelu adalah pemain yang sangat penting buat kami. Kami sangat menginginkannya, dan sayangnya dia mengalami cedera paling serius dalam karirnya, ujar Inzaghi kepada Sport Media. Rumor Diego Simon akan tinggalkan Atletico Madrid. Dilansir dari Football Espana, Diego Simon sudah menjabat sebagai pelatih Atletico Madrid selama 12 tahun. Pria asal Argentina itu memulainya pada tahun 2011. Musim 2011-2012, Simon mengawali raihan trofi dengan titel Liga Eropa. Sejauh ini, 8 titel juara sudah dipersembahkannya, termasuk 2 kali juara Liga Spanyol. Simon juga pernah bawa Atletico ke final Liga Champions. Kontrak Diego Simon padahal masih berlaku sampai musim panas 2024. Kabar dirinya mau mundur penuh desas-desus. Dilaporkan hubungan Simon dengan petinggi klub Atletico Madrid sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, para fan Rojiblancos masih membela Simon. Pihak klub dengan Simon belum memberikan pernyataan resmi soal kepergiannya dari Atletico Madrid. Omongan Jose Mourinho soal latih Chelsea itu gampang viral lagi. Dilansir dari The Sun, omongan Jose Mourinho yang merupakan ex-manajer Chelsea jadi viral lagi. Omongan soal melatih Chelsea itu gampang. Menurut saya, tidak terlalu sulit melatih Chelsea. Sebab saya 3 kali juara Liga Inggris. Carlo Ancelotti juara, Antonio Conte juga meraih juara, terangnya. Kami bisa memenangkan berbagai gelar di sana, jadi tidak sangat sulit. Chelsea selalu memiliki pemain hebat, skuad hebat, dan manajer yang bagus. Chelsea memberi peluang kepada Anda untuk sukses dan memenangkan gelar, tambahnya. Omongan Jose Mourinho itu sebenarnya diucapkan kala masih menjadi manajer Tottenham Hotspur di tahun 2021. Omongan itu ditunjukkan ke pihak The Blues saat baru memecat Frank Lampard dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Air Ronaldo mendarat di Arab Saudi. Cristiano Ronaldo terkenal dengan lompatan tingginya. Rekor lompatan tertingginya adalah 2,93 meter dalam pertandingan leg pertama Liga Champions 2012-2013 antara Real Madrid versus Manchester United. Kini Al Nassr, Cristiano Ronaldo sudah unjuk gigi. Pada sesi latihan, Ronaldo tampilkan Air Ronaldo. Dalam jepretan kamera, terlihat Ronaldo yang tinggi melompat untuk rebutan bola. Rekan-rekan timnya tampak terkejut. Rahasia MU bisa menang terus, filosofi 100%. Sudah 6 laga diarungi Manchester United setelah jeda Piala Dunia. Rinciannya 3 laga di Liga Inggris, 2 laga di Carabao Cup, dan 1 laga di Piala FA. Hasilnya, Setan Merah menyapu bersih dengan kemenangan. Agregat golnya juga cemerlang, 15-1. Manajer MU, Erik ten Hag, mengungkap kunci kesuksesannya. Sejauh ini, filosofi 100%-nya berhasil diterapkan oleh para pemain. Di setiap pertandingan, kami harus memberikan 100% energi, 100% fokus, dan 100% bermain sebagai tim, tegasnya dilansir dari Mirror. Jika kami mempertahankan filosofi itu, kami bisa terus bersaing, tambahnya. Karim Benzema bimbang lanjut di Real Madrid atau pulang kampung. Karim Benzema sudah memperkuat Real Madrid sejak tahun 2009. Selama berseragam Real Madrid, Benzema sudah memenangi semua gelar, total 23 trofi juara. Dilansir dari Football Espana, perpanjangan kontrak Karim Benzema di Real Madrid belum ada perkembangan. Kontrak Benzema akan habis pada 30 Juni 2023. Sebelumnya muncul kabar, Madrid masih mau memberi opsi perpanjangan selama semusim. Namun kabarnya Benzema bimbang karena mau pulang kampung, alias ke Lyon. Lyon adalah klub profesional pertama Karim Benzema. Tahun 2005 Benzema masuk ke skuad utama setelah memperkuat tim kategori kelompok usia U19. 4 tahun memperkuat Lyon, Benzema sabet 4 kali trofi juara Liga Prancis, 4 kali Piala Super Prancis, dan sekali Piala Prancis. Benzema dikabarkan mau pensiun di Lyon, maka diyakini sang pemain tidak mau terlalu tua untuk pulang kampung. Otak-atik Xavi kepada Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong berposisi sebagai gelandang tengah yang diplot sebagai gelandang serang. Akan tetapi di Barcelona, De Jong mulanya dipasangkan dengan Sergio Busquets sebagai poros ganda di posisi gelandang bertahan. Dilansir dari Football Espana, saat Xavi Hernandez jadi pelatih Barcelona di November 2021, De Jong dipasang lebih ke depan. Terbukti, De Jong kerap bikin gol untuk memecah kebuntuan. Sebab saat itu masih ada Sergio Busquets yang bermain dengan cukup oke di pos gelandang bertahan. Tapi sayangnya Busquets kini dikabarkan akan segera pensiun. Xavi Hernandez kembali menarik Frenkie de Jong ke pos gelandang bertahan di 2 laga terakhir Barcelona. Menurut laporan dari sumber terpercaya, Xavi akan terus melakukan hal itu kepada de Jong sampai akhir musim. Meski begitu, pihak klub masih tampak ragu kepada Frenkie de Jong untuk gantikan peran Sergio Busquets, apalagi muncul kabar kalau de Jong kembali buka pintu untuk pindah ke MU, yang mungkin salah satunya adalah karena posisinya yang kerap diutak-atik. PSG klaim Messi bahagia di Paris. Pelatih PSG, Christophe Galtier, mengeklaim Lionel Messi bahagia tinggal di Paris. PSG pun berusaha memperpanjang kontrak Lionel Messi. Sang pelatih, Christophe Galtier, kasih kode kalau Messi bahagia tinggal di Paris. Saya rasa Leo bahagia tinggal di Paris, tapi soal perpanjangan kontrak saya tidak tahu apa-apa, terang Galtier, dilansir dari Sky Sport. Sampai kini masih terjalin diskusi antara klub dan agennya. Namun kami berharap Messi bertahan lebih lama di sini, sambungnya. Rumornya Barcelona mau kembali rekrut Messi masih terdengar kencang. Yang pasti diketahui Messi akan hargai kontraknya sampai habis di PSG, barulah menentukan kemana kakinya akan melangkah. PSSI evaluasi Timnas Indonesia setelah gagal di Piala AFF. Timnas Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam pada semifinal leg 2 di Stadion Maidin, Senin 9 Januari 2023. Mimpi Timnas Indonesia untuk meraih gelar Piala AFF pertamanya masih belum bisa terpenuhi. Timnas Indonesia tidak lebih baik dari keikutsertaan edisi sebelumnya yang setidaknya masih bisa melaju sampai final. Untuk itu, PSSI pun akan melakukan evaluasi terkait penampilan Timnas Indonesia di Piala AFF kali ini. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan tak merinci apa saja yang akan dibahas dalam evaluasi mendatang. Mungkin besok kami evaluasi keseluruhan terkait hasil di Piala AFF, kata Irawan di Hotel Sultan Rabu 11 Januari. Terlepas dari itu, Irawan memberikan pesan-pesan kepada pemain Timnas Indonesia untuk tidak terpengaruh hujatan. Erik ten Hag minta Rashford tak terlena. Performa bagus Rashford tentu akan menjadi suntikan kepercayaan diri yang tinggi untuk para pemain MU jelang menghadapi Man City akhir pekan ini. Akam si Manchester itu akan mendapat ujian sesungguhnya dari pertahanan si tetangga berisik yang tangguh. Jika menang, maka MU bisa menempel Man City di klasemen hingga terpaut 1 poin saja, dan kan untuk menjadi juara musim ini pun kian terbuka. Itu sebabnya Ten Hag berharap momentum Rashford tak berhenti sampai di sini saja. Ketika dia berada di kotak penalti dalam situasi 1 lawan 1, dia akan mencetak gol, dan itulah yang sedang dia kerjakan saat ini, ujar Ten Hag dikutip ESPN. Ketika dia terus menjaga fokus dan terus mengerahkan kemampuan seperti yang dia tunjukkan saat ini, dia akan terus mencetak gol, jelas pelatih asal Belanda itu. MU versus Man City akan berlangsung di Old Trafford Sabtu 14 Januari 2023. Kisah Gareth Bale nyaris berseragam Liverpool. Dilansir dari The Athletic, bermula pada tahun 2006, ketika itu Gareth Bale main di tim akademi Southampton U18 sebagai bek kiri. Tim mencari bakat Liverpool yang dikomandoi David McGoldrick melihat kalau Bale punya potensi. Bale adalah bek kiri muda yang luar biasa. Kami harus merekrut anak berusia 16 tahun itu, dan namanya belum terdengar di pasaran. Jelas salah seorang tim mencari bakat Liverpool yang minta dirahasiakan namanya. Ketika itu Liverpool sedang meminjamkan gelandang tengah Darren Potter. Nah, Liverpool berniat menukar Potter dengan Gareth Bale. Pihak Southampton tidak mau. Southampton minta The Reds tambahkan sedikit uang. Akhirnya Liverpool menolak dan marah sebab Potter adalah pemain matang dan Bale masih anak kecil, ungkap sumber tadi. Tahun 2013, Tottenham Hotspur datang dan memboyong Bale seharga 10 juta pound. Angka yang cukup besar kala itu untuk seorang pemain muda. Selanjutnya seperti kita tahu, Bale menjelma jadi bek sayap kiri yang cepat dan bertransformasi sebagai penyerang sayap mematikan. Sementara Liverpool akhirnya gigit jari. Nama Darren Potter pun rasa-rasanya tidak banyak orang yang tahu. Haller kembali bela Dortmund setelah idap tumor testis.
Haller didiagnosis menderita tumor testis hanya kurang dari 2 pekan usai bergabung dengan Dortmund pada Juli 2022 setelah direkrut dari Ajax Amsterdam. Akibatnya ia pun belum tampil semenit pun bersama Marco Reus dan kawan-kawan musim ini. Usai menjalani perawatan yang diperlukan, Haller akhirnya bisa berlatih bersama rekan setimnya. Ia saat ini sudah mengikuti pemusatan latihan Dortmund di Marbella, Spanyol. Tanggal 10 Januari kemarin, ia pun mencatatkan penampilan perdana bersama Dortmund dalam laga persahabatan melawan Fortuna Düsseldorf. Haller masuk di menit ke-74 mengganti Youssoufa Moukoko dan Dortmund akhirnya menang 5-1. Ketika semua orang menilai bahwa saya sudah bisa bermain, maka saya akan bermain. Tentu saja saya ingin berada di lapangan setiap hari bermain lagi segera mungkin, ujar Haller dikutip BBC. Nasser El-Khelaifi mau beli Tottenham Hotspur. Dilansir dari Sky Sport, Nasser El-Khelaifi sudah bertemu dengan bos Tottenham Hotspur, Daniel Levy, pada minggu lalu di London. Pertemuan keduanya hanya sebatas teman dan rekan bisnis. Namun berbagai laporan menyebutkan, pertemuan keduanya juga diyakini berpotensi soal bisnis jual beli Tottenham Hotspur. Nasser El-Khelaifi dikabarkan berminat memiliki klub baru lagi setelah membeli Paris Saint-Germain pada tahun 2011. Nasser ingin mengakuisisi Tottenham Hotspur lewat perusahaannya Qatar Sport Investment supaya punya 2 klub top Eropa. Nasser bisa punya kepemilikan saham sampai 25% jika sanggup mengeluarkan biaya sebesar 1 miliar pound atau setara 18 triliun. Tapi diyakini Nasser El-Khelaifi sedang bersafari di Inggris karena ada 3 klub yang siap dijual. Joao Felix resmi dipinjamkan ke Chelsea. Konfirmasi peminjaman Joao Felix diumumkan Chelsea lewat situs resmi. Dia akan menjadi anggota skuad The Blues sampai akhir musim. Penyerang Portugal Joao Felix akan menjadi bagian dari skuad Chelsea di sisa musim ini. Pindah ke Stamford Bridge sebagai pinjaman dari Atletico Madrid, bunyi pernyataan resmi Chelsea. Daily Mail mengabarkan bahwa biaya peminjaman Joao Felix dari Atletico Madrid sebesar 9 juta pound sterling atau setara 168,7 miliar. The Blues membayar 5,3 juta pound sterling sebesar 99,3 miliar selama 6 bulan. Kepindahan Joao Felix juga disertai dengan perpanjangan kontraknya bersama Atletico Madrid hingga 2027. Itu artinya sang pemain masih dibutuhkan oleh Atletico Madrid. Manchester City tersingkir dari Piala Liga Inggris. Laju Manchester City di Piala Liga Inggris harus terhenti di perempat final. The Citizen didebak Southampton setelah kalah 2-0. Southampton versus Manchester City berlangsung di St Mary's Stadium Kamis 12 Januari 2023 dini hari. Gawang Man City kebobolan di menit ke-23, sebuah tembakan dari Seu Kamara gagal dibendung Ortega dan Southampton memimpin 1-0. Southampton memimpin 2-0 di menit ke-28. Bola tembakan Moussa Djenepo dari luar kotak penalti meluncur deras ke dalam gawang Man City. Hingga laga berakhir, skor tidak berubah. Kemenangan untuk Southampton yang sekaligus sukses melangkah ke semifinal.